Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan tentang konsep profesi dan syarat-syarat profesi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Taufik Ihsan Maulana, yang kedua ada Trisuri Septiani, yang ketiga ada saya sendiri Saka Nabila, yang keempat ada Surya Dujo Julianto, yang kelima ada Fajrin Muriski, yang keenam ada Muhammad Noviandi. Untuk kelas selanjutnya akan dibacakan oleh Taufik Ihsan Maulana. Profesi. Kata profesi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu profession yang berasal dari bahasa Latin dan memiliki arti yang sama yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Maka profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Profesional adalah 1. Bersangkutan dengan profesi. Yang kedua, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Yang ketiga, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Pengertian profesi menurut para ahli. Pertama, Peter Jarvis. Menurut Peter Jarvis, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Yang kedua, Everett Hughes. Menurut Hughes, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu di mana seorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut. Karakteristik profesi. Yang pertama, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Yang kedua, adanya pendidikan yang ekstensif. Yang ketiga, terdapat uji kompetensi. Yang keempat, terdapat pelatihan institusional. Yang kelima, adanya asosiasi profesional. Yang keenam, adanya lisensi. Yang ketujuh, kode etik profesi. Yang kedelapan, adanya otonomi kerja. Yang kesembilan, mengatur diri. Yang kesepuluh, layanan publik dan altruisme. Yang kesebelas, status dan imbalan tinggi. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, terdapat keahlian atau pengetahuan khusus. Yang kedua, terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang keempat, harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan profesinya. Yang kelima, seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Syarat-syarat profesi diantara lain memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu, melibatkan berbagai kegiatan intelektual, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekadar latihan saja. Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi. Terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Guru sebagai profesional. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 39 Ayat 2, jabatan guru dinyatakan sebagai jabatan profesional yang berbunyi pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Profesional guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 7 Ayat 1, prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut. Pertama, memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. Kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Ketiga, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki ikatan
sejawatan dan kode etik profesi. Yang kelima, bertanggung jawab dan pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalan. Yang kesembilan, memiliki organisasi yang profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian guru. Berikut merupakan salah satu video mengenai profesi guru. Selama pandemi ini memang pembelajaran kita itu kurang bagus karena banyak sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk menghindari yang namanya pandemi COVID, dan kita harus mematuhi aturan dari pemerintah yaitu dengan protokol kesehatan. Kegiatan kami salah satunya yaitu memberi tugas melalui online dan mengoreksi hasil kerja mereka, terus membuat video pembelajaran. Itu pun ternyata banyak siswa yang tidak bisa melihat karena terganggu oleh signal. Akhirnya kebanyakan kita membuat sebuah rangkuman. Terjun. Selama ini yang saya lakukan adalah memberikan tugas kepada siswa, dan kita dari Bapak Ibu guru kadang kita harus ke rumah untuk melihat bagaimana kondisi anak-anak selama kegiatan pembelajaran di rumah. Kalau kita menggunakan Zoom dan lain-lain, itu ada beberapa siswa, hampir separuh lah, tidak bisa. Karena yaitu di signal, kalau pulsa itu bisa diatasi. Karena ada bantuan untuk pulsa juga dari pemerintah. Ada kendala untuk anak-anak. Kendalanya jika anak-anak tidak mempunyai HP atau orang tua tidak punya HP, mereka harus ke temannya atau ke saudaranya. Kalau di desa itu kan biasanya sulit dari jaringan internet. Itu biasanya anak-anak yang kesulitan. Serta mayoritas yang ada di sekolah itu di desa ini adalah keadaan menengah ke bawah. Untuk bimbingan itu terkadang kita melakukan luring luar jaringan, jadi kita bentuk beberapa kelompok kecil, kita datangi satu persatu per kelompok itu, terus kita memberi penjelasan. Kalau untuk tugas, wali murid itu disuruh mengumpulkan per kelompok ke sekolah. Kegiatan guru di sekolah yang mengerjakan tugas dari anak-anak, mengoreksi, kemudian memberi materi. Banyak lagi yang lain seperti kita harus membersihkan ruangan, membersihkan halaman. Yang kita lakukan selain itu adalah yaitu daring dan luring ke rumah-rumah. Baik, kesimpulan yang dapat diambil pada presentasi kami kali ini,
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi dipersiapkan untuk menerapkan pengetahuan di bidang tertentu dan melatih keterampilan tersebut untuk kepentingan orang lain. Seseorang memiliki profesi di bidang tertentu disebut profesional atau orang yang ahli di bidang tersebut. Guru dinyatakan sebagai jabatan profesional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 tentang Sisdiknas. Prinsip profesionalitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 7 Ayat 1 tentang guru dan dosen. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.